Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini. Allah senantiasa masih terus memberikan banyak nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Salah satu nikmat yang tentu mendapat perhatian adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa hari lagi kita akan menyambut satu hari raya, dari dua hari raya yang kita kenal di dalam agama Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan sebelum hari raya Idul Adha ada satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, yaitu yang kita kenal sebagai puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Saudara-saudaraku, khusus kita yang tinggal di Indonesia, alhamdulillah di hari Idul Fitri 2 bulan yang lalu selalu saja ada perbedaan pendapat tentang tanggal hari rayanya. Nah, pada Idul Adha kali ini, dua organisasi besar Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, Nahdlatul Ulama, dan juga tentu saja pemerintah bersepakat ataupun mencapai titik temu dengan cara perhitungan yang berbeda tetapi hasilnya sama, yaitu ditetapkan bahwa Idul Adha akan jatuh di tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2024. Namun demikian, ternyata apa yang kita sudah sepakati sama tadi, harinya adalah berbeda dengan tanggal Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan tanggal bahwa 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Nah, sementara pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan awal Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 8 Juni. Perbedaan awal ini di Arab Saudi dan Indonesia tentu saja otomatis akan mengakibatkan perbedaan di dalam menetapkan baik itu puasa Arafah, puasa 9 Dzulhijjah maupun Idul Adha, Sehingga bagi kita di Indonesia ini, kalau perbandingkan dengan di Arab Saudi, maka kita mundur 1 hari.
Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu juga selalu saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat, terutama untuk hal ini khususnya umat Islam di Indonesia. Ya, karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di Arab itu juga akan mempengaruhi kehidupan di kita. Terlebih ini adalah ibadah haji. Ya. Itulah ini terkait dengan ibadah haji ya, yang pelaksanaannya adalah di Arab Saudi sana. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pada podcast kali ini saya mengutip saja apa yang disampaikan oleh dua ulama kita yang cukup karismatik dan cukup dikenal di mana-mana, yang dikenal sebagai Buya Yahya atau Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif dan Ustadz Adi Hidayat. Ya. Nah, bagaimana penjelasan dari kedua ustadz tadi mengenai perbedaan ini? Yang pertama dari penjelasan Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan bahwa jumhur ulama selain mazhab Imam Syafi'i, ya, sekali lagi selain mazhab Imam Syafi'i, terdapat ijtihadul matlaq. Dan ada ijtihadul matlaq ini adalah persatuan tempat melihat hilal tanpa dibatasi oleh perbedaan geografis dan batas daerah kekuasaan. Ya. Jadi ada dua, ada ijtihadul matlaq dan nanti sementara pada mazhab Syafi'i dikenal ada ikhtilaful matali ya. Matoli. Jadi maksudnya begini, menurut Buya Yahya, kita boleh saja kalau seandainya puasa Arafah mengikuti apa yang ada di Mekah, karena ijtihadul matlaq ya, ijtihadul matlaq bisa saja 1 Dzulhijjahnya dilihat di Mekah, maka tanggal 9-nya juga mengikuti Mekah. Jadi boleh saja menurut Buya Yahya. Ya. Sementara itu kalau kita melihat dari mazhab Imam Syafi'i, menurut Buya Yahya itu dikenal tidak hanya ijtihadul matlaq, tetapi juga ada ikhtilaful matoli. Ya. Artinya umat Islam berpuasa sesuai tanggal di masing-masing wilayahnya. Dua-duanya boleh, akan tetapi ketahuilah kaidah besar yang dilahirkan para ulama hukmul hakim yarfa'ul khilaf adalah negara memutuskan kayak gimana gitu ya. Jadi istilahnya mengikuti negara gitu ya. Jadi dari penjelasan Buya Yahya, ya silahkan kalau yang mau mengikuti Mekah tidak ada salah, jadi boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya kita mengikuti dengan ikhtilaful matoli tadi ya, artinya umat Islam berpuasa sesuai tanggal masing-masing wilayahnya. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ustadz Adi Hidayat? Menurut Ustadz Adi Hidayat terkait perbedaan waktu puasa Arafah Indonesia dan Arab Saudi, Ustadz Hidayat mengutip hadis riwayat Muslim nomor 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansyari. Ya, berikut hadisnya. Puasa hari Arafah atau 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1162 tadi ya. Nah, Ustadz Hidayat mengatakan bahwa hadis tersebut bukan menggunakan kata syam Arafah ya. Jadi bukan syam Arafah yang artinya puasa Arafah. Nah, Arafah itu menunjuk pada momentum orang wukuf ya.
Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka tidak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi begitu di Arab Saudi wukuf sekarang, maka kita ikut puasanya di hari itu. Itu kalau tidak menggunakan kata yaum. Terang Ustadz Adi Hidayat dikutip dari tayangan YouTube Zazan Channel ya. Sementara dalam hadis tersebut menggunakan kata yaum. Menurut Ustadz Adi Hidayat mengatakan yaum disebut dengan huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Jadi yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa itu dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tetapi mengikuti waktunya. Itu menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Artinya jika suatu negara sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf di Arab Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya sesuai waktu negara tersebut. Ya. Jadi yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa itu dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Artinya jika di suatu negara sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf di Arab Saudi, maka itu sudah harus menaikkan puasanya sesuai waktu negara tersebut. Jadi jatuhnya puasa pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya pada waktu tertentu. Ya, jadi itulah dua perbedaan pendapat gitu ya. Dan pada hari ini juga sudah mulai ada beberapa pengumuman atau ya di medsos ya tentang beberapa masjid yang akan menyelenggarakan sholat Id pada hari Ahad tanggal 16 Juni. Ya. Berarti kalau yang Id pada waktu itu tentu puasa Arafahnya di hari Sabtu ya, mengikuti kalendernya Arab Saudi. Nah, saya kira kita tidak perlu mempertahankan argumennya masing-masing ya. Jadi dua-duanya ada dasarnya dan silahkan Anda meyakini yang mana, silahkan itu bisa Anda lakukan ya. Kalau Anda yakin bahwa itulah hanya di hari Ahad, ya ikutilah pada hari Ahad. Memang akan banyak muncul pertanyaan juga, tapi kalau kita yakini hari Ahad tapi kita nggak ketemu jamaah sholat berjamaahnya gitu, apakah kita boleh sholat di hari Seninnya gitu ya? Banyak ulama juga mengatakan boleh gitu ya. Jadi boleh saja gitu ya. Dan ada juga nanti kemudian namanya orang ya, kemudian oke lah saya hari Ahad tetap tidak puasa walaupun saya belum sholat gitu ya, tapi saya tetap puasa Arafahnya di hari Sabtu ya, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, puasa sunnah ini sebenarnya bukan hanya pada tanggal 9 saja, tapi itu yang paling dikuatkan ya, tetapi bisa dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi semuanya ada dasar hukumnya, tidak perlu bingung, tidak perlu risau, dan ya, mari kita hormati masing-masing keyakinan itu. Dan yang paling penting adalah jangan tinggalkan puasa Arafah dan jangan tinggalkan sholat Idul Adha secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.